Sebab di peperangan Badar kaum muslimin itu mengalahkan, membunuh 70 orang daripada kaum musyrikin. Kita membahas daripada kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir kita sudah membahas daripada sahabat, yaitu seorang sahabat yang mencari Allah, berjalan di dalam perjalanan tahun demi tahun dari masa mudanya sampai tuanya, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Seorang pemuda yang keluar dari negerinya, kabur dari ayahnya demi mencari Allah, demi mencari agama yang paling mulia, sampai masuk Islam, dan setelah itu pun menjadi seorang sahabat yang paling mulia dengan kisah-kisahnya yang panjang, yang luas. Hari ini insya Allah kita membahas seorang sahabat yang gak kalah agung, seorang sahabat yang gak kalah mulia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatikum ikrimatu mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayy wa la yablughul mayyita. Kata Rasulullah mementingkan daripada sosok sahabat ini, demi mementingkan dirinya, demi mementingkan daripada hatinya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya akan datang kepada kalian Ikrimah dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muhajir, maka jangan kalian maki, jangan kalian caci, jangan kalian sebut ayahnya dalam kejelekan. Sebab fa inna sabbal mayit, sebab jika seseorang menyakiti yang mati, yaitu dengan mencaci, dengan memaki seseorang yang telah mati, itu terkadang menyakiti atau menyampaikan orang-orang yang hidup dalam kegundahan. Wala yablughul mayit, dan cacian kalian gak bakal sampai kepada mayit tersebut. Yang tersakiti adalah orang-orang yang masih hidup. Sampai Nabi pada saat Ikrimah datang dalam keadaan akan masuk Islam, Nabi Muhammad mengatakan, marhaban birrakibil muhajir, selamat datang bagi pemimpin daripada kelompok kaum muhajirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Ikrimah? Ikrimah adalah seorang sahabat yang masuk Islam sekitar pada saat tahun Fatah Mekah. Setelah Fatah Mekah, setelah kota Mekah dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ikrimah adalah termasuk orang Quraisy, dari Bani Quraisy yang paling dermawan, yang paling mulia, yang paling banyak uang, dan juga yang mempunyai nasab yang agung. Dan seandainya dia enggak dilarang, atau seandainya dia enggak mempunyai ayah seperti sosok ayahnya, dia akan masuk Islam sebagaimana kawan-kawan kecilnya. Siapa kawan-kawannya? Kawan-kawan dia, teman-teman dia, itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang masuk Islam di awal permulaan Islam. Dan Mus'ab bin Umair juga sama, teman dia yang juga Mus'ab bin Umair di permulaan Islam, masuk Islam dan berdakwah di kota Madinah. Ribuan orang di kota Madinah masuk Islam, semua berkat Mus'ab bin Umair. Ini dua orang ini teman daripada Ikrimah, teman. Dan juga katanya kalau Ikrimah bukan karena ayahnya yang menahannya, dia bakal masuk Islam sebagaimana dua sahabatnya di awal permulaan Islam. Siapa sosok ayah Ikrimah yang menahan daripada anaknya yang ingin masuk agama Islam beserta dua kawannya? Padahal dia adalah orang yang baik. Ikrimah adalah orang yang kaya, yang dermawan, dan juga orang yang paling mulia, pemuda yang paling dicinta di kampungnya. Ternyata ayahnya adalah penjahat daripada penjahat di kota Mekah, Jabbar Makkatul Akbar. Dia adalah orang yang pertama memusuhi Nabi Muhammad dan menghasut orang-orang lainnya, daripada Zaim, daripada para pemimpin Quraisy yang lain. Banyak membunuh sahabat Nabi Muhammad atau mengganggu sahabat Nabi Muhammad, dan banyak orang-orang yang percaya dengan omongan dari ayahnya, dan mereka pun membenci Nabi Muhammad dan mulai memerangi Nabi Muhammad. Siapa ayahnya? Innahu Aba Jahal. Ayahnya adalah Abu Jahal, salah seorang yang paling zalim
daripada zu'ama Quraisy yang selalu mengganggu Nabi Muhammad. Dan cukup mengenal nama Abu Jahal, nggak perlu disebut bagaimana kejahatannya. Saking Abu Jahal adalah orang yang paling banyak mengganggu dan terkenal dengan kejahatannya terhadap umat Islam. Ini adalah ayah daripada Ikrimah. Akan tetapi Ikrimah adalah ahad sanadid Quraisy. Kalau Ikrimah adalah orang daripada pasukan kaum Quraisy yang pemuda, yang jago naik kuda, jago membunuh di dalam setiap peperangan. Pemuda yang hebat, jagoan dari kaum Quraisy. Akan tetapi karena ayahnya daripada Ikrimah ini, Abu Jahal, adalah seorang petinggi Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad dan juga berperang melawan Nabi Muhammad, maka Ikrimah nggak bisa apa-apa dan selalu ditahan oleh ayahnya. Dan dia tahu ayahnya ini memusuhi Nabi Muhammad dan ayahnya sangat membenci Nabi Muhammad. Dan juga ayahnya tukang yang gangguin sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan udah mengganggu Islam dengan bermacam-macam daripada musibah di depan mata dia. Maka dia nggak bisa masuk Islam begitu saja dengan kedua kawannya. Maka pada saat ayahnya memimpin peperangan daripada peperangan Badar, dan ayahnya bersumpah dengan Lat, dengan Uzza, yaitu bersumpah supaya enggaklah dia keluar dari kota Mekah melainkan Nabi Muhammad kalah, melainkan tidaklah dia tinggal di Badar, di sekitar daripada sumur tempat peperangan Badar dan tinggal di situ, melainkan dia akan menyembelih daripada unta-unta dan meminum daripada minuman keras, dan juga duduk dan juga bertepuk tangan dengan perempuan-perempuan bersama kaum Quraisy yang lainnya, bernyanyi riang gembira, berfoya-foya selama 3 hari 3 malam. Itu niatnya, dan Muhammad kalah. Itu yang dia sumpah kepada Lat dan Uzza, Tuhan dia yang dia yakini. Maka pada saat dia keluar bersama anaknya, membawa anaknya ini Ikrimah, dan juga membawa teman-temannya, kawan-kawannya daripada para zu'ama Quraisy yang lainnya, ternyata peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tuhannya Abu Jahal, semuanya hilang, enggak memberikan manfaat bagi Abu Jahal dan juga kawan-kawannya. Kenapa? Sebab kedua patung tersebut, Lata wal Uzza, enggak mendengar dan tidak menyaut daripada permintaannya. Walam yunsura fi ma'arakati, dan mereka enggak ngebantu daripada peperangan bersama kaum muslimin, sebab mereka berdua adalah patung yang nggak bisa membantu siapapun. Maka Abu Jahal dikalahkan di peperangan Badar, dan Ikrimah melihat dengan kedua bola matanya bagaimana Abu Jahal terbunuh dan juga darah itu bercucuran dari tubuhnya, dan dia mendengar dari kedua kupingnya bagaimana teriakan terakhir ayahnya di dalam peperangan tersebut. Maka Ikrimah pulang ke kota Mekah dengan meninggalkan tubuh ayahnya di Badar. Dan juga niatnya Ikrimah mau membawa tubuh ayahnya ke kota Mekah, dikubur di kota Mekah. Akan tetapi nggak sempat, sebab udah kalah. Maka ditinggal tubuh ayahnya dan dikuburkan oleh kaum muslimin di lubang, yaitu daripada lubang kaum musyrikin, dikuburkan di situ daripada petinggi-petinggi kaum musyrikin dan kaum musyrikin yang lain. Itu dinamakan Al-Galib, yaitu suatu sumur di perang Badar situ yang ditumpuk di situ jasad kaum musyrikin dan dikuburkan di situ semua daripada kaum musyrikin. Dan setelah hari itu Ikrimah bin Abi Jahal dengan kaum muslimin memandang sosok Islam, memandang agama Islam dengan pandangan yang lain, bukan dengan pandangan ayahnya dahulu, tetapi dengan pandangan yang lain. Apa itu pandangan yang lain dari Ikrimah? Sebelum peperangan Badar, Ikrimah berpikir bahwasanya dia membantu perang Badar karena ayahnya, dorongan membenci Nabi Muhammad karena ayahnya, membenci daripada kaum muslimin karena ayahnya. Tetapi pada saat melihat ayahnya terbunuh, berubah pola fikirnya, yaitu dia membenci Nabi Muhammad dan Islam karena mereka membunuh ayahnya, bukan karena paksaan, tetapi karena mereka membunuh ayahnya. Maka makin benci dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Dan mulailah Ikrimah dan sahabat-sahabatnya yang lain memicu atau memanas-manasi kaum musyrikin yang lain di kota Mekah untuk balas dendam. Ayo kita balas dendam, kita cari pembunuh daripada saudara-saudara kita di perang Badar dan kita bunuh mereka di peperangan Uhud. Maka mereka memicu daripada permusuhan dari orang-orang di kota Mekah,
dengan mengabarkan orang-orang tentang peperangan Badar dan mencari jawaban untuk mereka bersatu di dalam peperangan Uhud. Maka setelah itu Ikrimah keluar yang kedua kali di perang Uhud membawa pasukan, dan dia membawa istrinya Ummu Hakim, dibawa litagif ma'an niswah. Untuk apa? Untuk mendukungnya dengan perempuan-perempuan yang lain, sebab kaum Quraisy kalau keluar berperang membawa istri-istri mereka untuk mendukung dari belakang daripada bagian peperangan. Maka perempuan-perempuan tersebut membuat shaf, membuat barisan di belakang daripada barisan peperangan, dan mereka pun memukul dufuf, memukul daripada gendang-gendangannya untuk menyemangati daripada kaum Quraisy yang sedang berperang. Maka kaum Quraisy di peperangan tersebut dipimpin oleh Khalid ibn Walid sebelum Khalid ibn Walid masuk agama Islam. Dan juga Khalid ibn Walid itu memimpin bagian kanan pasukan, bagian kiri pasukan dibagi dua, ada Maimanah, ada Maisarah. Itu bagian kanannya, sayap kanan dipimpin oleh Khalid ibn Walid, bagian sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan di peperangan tersebut kaum musyrikin itu mendapatkan daripada kemenangan yang banyak, sebab mereka membunuh banyak sahabat Nabi Muhammad, bahkan sampai melukai Nabi Muhammad dan dikalahkan kaum muslimin di peperangan tersebut. Dan Abu Sufyan itu yang hadir perang, pemimpin kaum musyrikin, mengatakan hadza biyaum Badr. Dia mengatakan ini adalah balas dendam daripada peperangan Badar yang kita kalah. Sebab di peperangan Badar kaum muslimin itu mengalahkan, membunuh 70 orang daripada kaum musyrikin. Dan di Uhud kebalikannya, 70 orang kaum muslimin dibunuh oleh kaum Quraisy. Dan peperangan Khandaq juga seperti itu. Itu kota Madinah itu dikepung oleh kaum Quraisy. Itu lama, berhari-hari, sampai orang-orang di kota Madinah, kaum muslimin kehabisan bahan makanan pokok untuk mereka makan. Nggak ada makanan yang bisa mereka ambil di luar dikepung. Nggak ada pasar yang bisa mengambil daripada pasokan masakan dari luar, sebab dikepung kota Madinah. Fanadhara ila makanin dayyigin minal khandaq. Maka nggak lama setelah itu Ikrimah melihat, itu Ikrimah karena kebingungan, maka Ikrimah melihat daripada celah di belakang khandaq. Untuk apa? Untuk menyimpan daripada makanan, sedikit makanan untuk dirinya, sebab kaum Quraisy juga makanan sulit pada saat itu. Yang mengepung juga kesulitan dari bahan makanan. Menyembunyikan sedikit daripada makanan dengan beberapa orang untuk mereka berkumpul di situ bersama Amr bin Abdi Wuddin al-Amiri. Itu mereka di situ berkumpul. Wa fi yaumil Fath, dan pada saat peperangan Fatah Mekah, itu kaum Quraisy sudah dalam yang mereka lihat hanyalah kekalahan. Pada saat melihat Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan tunggangannya, dengan imamah hitamnya, dalam keadaan wajah beliau menunduk, sampai dikatakan Rasulullah masuk ke kota Mekah di Waqt Fathu Mekah dalam keadaan jenggot beliau itu hampir menempel dengan kepala tunggangan beliau, saking menunduknya kepala beliau pada saat beliau masuk ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah. Itu kaum Quraisy melihat ini adalah kekalahan kita, kehancuran Quraisy, kehancuran daripada kaum musyrikin. Nggak ada lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini Muhammad udah masuk kota Mekah bersama pasukannya. Dan mereka berpikir mereka semua akan dibunuh dan gak ada tempat untuk kabur. Dan ternyata Nabi Muhammad menjanjikan daripada perjanjian dan mengumpulkan kaum Quraisy. Tetapi Ikrimah dia gak menyerah. Pada saat Nabi Muhammad masuk bersama pasukan, dia kabur. Dia kabur dari kota Mekah membawa sedikit pemberontak dari kota Mekah, pasukan kecil. Yang pasukan tersebut pada saat kabur dikejar sama Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid sudah masuk Islam. Dikejar sama Khalid ibn Walid bersama beberapa pasukan dan berperang, perang-perangan kecil. Dan terbunuh, dari sahabat-sahabatnya banyak yang terbunuh. Dan Ikrimah enggak terbunuh tetapi kabur dari peperangan tersebut. Inda dzalika usgita fi yadi Ikrimah. Famakkatu nabatat bihi ba'da an khada'at lil muslimin. Maka setelah itu Ikrimah setelah itu menyesal dan dia pun kebingungan
Kenapa? Sebab kota Mekah udah nggak di tangan dia lagi. Sebab yang di tangan dia sekarang nggak ada apa-apa. Dia kabur dari kota Mekah dan nggak bisa membawa apapun. Keluarga dia, istri dia, semuanya ditinggal, harta dia di kota Mekah. Sebagaimana kaum muslimin dulu kabur dari ayahnya dari kota Mekah pergi ke Madinah. Sekarang Ikrimah terusir dari hartanya, dari negerinya, keluar dari kota Mekah ketakutan karena takut mempunyai banyak kesalahan kepada Nabi Muhammad dan agama Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dari kaum Quraisy apapun yang telah dilakukan, memaafkan dari Abu Sufyan, memaafkan banyak dari petinggi-petinggi Quraisy yang mereka masuk Islam. Mereka minta maaf maka dimaafkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah menghitung beberapa orang dari mereka dan tidak diizinkan untuk dimaafkan dan diperintahkan untuk dibunuh. Walaupun mereka ketemunya di mana? Ini orang ketemunya di bawah daripada Ka'bah, nempel dengan astar Ka'bah. Kata Rasulullah, bunuh orang-orang tersebut. Siapa orang-orang tersebut? Ada beberapa orang yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Dan salah satu orang tersebut adalah Ikrimah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh dimanapun ditemukan, walaupun dia menempel dengan Ka'bah harus dibunuh kata Rasulullah. Lidha tasallala mutakhaffiyan min Makkah. Makanya Ikrimah kabur keluar dari kota Makkah karena ini. Dia ketakutan dan dia kabur. Dan dia jalan ke arah kota negeri Yaman, ke arah daripada bagian Yaman, keluar dari kota Mekah. Sebab dia nggak mempunyai jalan keluar tempat dia kabur melainkan ke arah negeri Yaman. Maka pada saat-saat tersebut datang Ummu Hakim, istri daripada Ikrimah bin Abi Jahal, dan juga Hindun bin Utbah, istrinya Abi Sufyan, ibu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, datang berdua ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersama dua perempuan ini 10 perempuan untuk membaiat Rasulullah. Fadakhalna alaihi, maka perempuan-perempuan ini semua masuk ke Rasulullah untuk meminta baiat. Dan ternyata Rasulullah sedang duduk bersama dua daripada istri beliau dan juga putri beliau Siti Fatimah, dan juga Nisa Bani Abdul Muttalib, dan juga perempuan-perempuan lain daripada perempuan Abdul Muttalib, daripada keluarga sepupu ataupun keluarga daripada bibi Rasulullah. Bibi Rasulullah lagi duduk di situ. Daripada orang-orang yang mahram bertemu dengan Rasulullah, perkumpulan keluarga perempuan Rasulullah. Maka Hindun ini berbicara dalam keadaan menutup wajahnya, dalam keadaan sudah menutup. Kenapa ditutup mukanya? Dia takut kepada Rasulullah, takut Rasulullah ingat dengan permasalahannya, permasalahan di Uhud dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang dia bunuh, yang dia mutilasi di hadapan Rasulullah. Maka dia tutup mukanya supaya Rasulullah enggak mengenali dia. Dia datang untuk masuk Islam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adhara ad-din alladzi ikhtarahu li nafsihi." Segala puji syukur kepada Allah yang telah memperlihatkan, memperbesar agama yang beliau inginkan, yang beliau ridhai. Wa inni la as'aluka an tamassani rahimuka bi khair. Dan kami datang untuk meminta permohonan supaya engkau memberikan kasih sayangmu dan juga kebaikanmu kepada kami. Fa inni imra'atun mu'minatun musaddiqatun. Kami ini adalah perempuan yang ingin beriman dan juga mempercayai tentang engkau dan juga apa yang engkau bawa wahai Rasulullah. Kita datang dalam keadaan beriman dan mempercayai engkau dan beragama sebagaimana agamamu. Kami datang membaiatmu. Maka setelah itu dia membuka wajahnya. Wa qalat Hindun binti Utbah ya Rasulullah. Dia mengatakan, saya adalah Hindun bin Utbah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, marhaban biki. Selamat datang kepada engkau. Rasulullah enggak mengatakan pergi, engkau adalah pembunuh pamanku, engkau membuat ini, membuat itu, enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan selamat datang kepada engkau di dalam agama Islam. Menerima Hindun bin Utbah. Lalu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, makana ala wajhil ard baitun ahabbu ilayya an yadhilla min baitik. Sungguh wahai Rasulullah, tidak ada di dalam diri saya, di dalam hati saya suatu rumah yang saya benci
Di muka bumi ini yang saya cinta, yang saya sukai, untuk saya nistakan, untuk saya hancurkan rumah tersebut, melainkan itu adalah rumahmu. Walagat asbahtu wa ma 'alal wajhil ardi baitun ahabbu ilai an ya'izza min baitik. Akan tetapi sekarang yang saya cintai di muka bumi daripada rumah, yaitu rumah yang saya cintai untuk dimuliakan, tidak lain tidak bukan adalah rumahmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan wa ziyadatan aidan. Setelah itu berdiri Ummu Hakim, istri daripada Ikrimah ini, dan mengatakan, setelah dia masuk Islam, setelah dibaiat, dia mengatakan, wahai Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ilal Yaman khaufan. Sesungguhnya suami saya Ikrimah udah kabur ke negeri Yaman ketakutan karena takut engkau bunuh. Fa'aminhu ammanakallah. Maka tolong amanin dia, semoga engkau diamanin dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanin Ikrimah. Engkau mengatakan harus dibunuh, menjanjikan dia untuk dibunuh sampai dia kabur. Maka Rasulullah mengatakan huwa amin. Dia dalam keadaan aman, enggak dibunuh kalau dia datang. Maka gembira istrinya, keluar dari rumahnya, dari rumah Rasulullah, ngejar-ngejar orang, mencari orang untuk mencari Ikrimah supaya menjemput Ikrimah balik ke kota Mekah, ke negeri asalnya. Rasulullah menerima Ikrimah bagaimanapun keadaannya, enggak bakal dibunuh. Maka dia keluar ke arah negeri Yaman bersama ghulam. Dia mempunyai daripada hamba sahayanya, daripada negeri Romawi. Falamma awghala fit tariq rawadaha al-ghulam an nafsih. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ini hamba sahaya berkhianat. Berkhianat apa? Menggoda daripada tuannya ini, daripada istrinya ini. Ummu Hakim ini digoda untuk berbuat perkara zina dengan dirinya, dengan diri ghulam hamba sahaya ini. Faja'ala tumannihi wa tumatiluha hatta gadimat ala hayy. Maka istrinya ini pandai. Istrinya enggak langsung menolak sebab dia perempuan. Bisa-bisa dia dibunuh atau dilukain di dalam perjalanan, dan ini hamba sahayanya. Maka istrinya udah masuk Islam, maka istrinya mengatakan kita tunda dulu. Enggak sekarang, ditunda, dijanjikan waktu yang akan datang. Sampai datang waktu pada saat mendapatkan pertolongan, ngelihat ada keramaian bangsa Arab yang mengenalnya, baru mengelaporkannya kepada bangsa Arab tersebut. Maka marah bangsa Arab yang lain, ini hamba sahaya dari kota Romawi ingin ingin mengajak berbuat zina kepada perempuan muslim, perempuan Arab dari Bani Quraisy, maka ditangkap. Ini hamba sahaya ini ditangkap, dan setelah itu jadi sendiri ini istrinya. Istrinya sendiri mencari daripada suaminya, jalan menuju perjalanannya diteruskan dalam keadaan sendiri. Dan hamba sahanya ditinggal dalam keadaan terikat, dalam keadaan ditahan oleh bangsa Arab yang lainnya. Maka ketemu dengan Ikrimah. Di mana ketemu? Ketemu di pinggir laut. Ikrimah sudah ingin naik kapal menyeberang. Fimam tiga tuhamah. Wahwa yufadid nutiyan. Ini dia udah naik ke atas kapal. Itu di antara Laut Merah, Laut Mati. Itu udah naik Ikrimah di atas kapal, udah mau naik kapal. Ternyata Ikrimah bertemu dengan pelayan di situ, seorang nelayan yang membawa kapal, dia ketemu. Pas dia mau naik kapal ditahan. Kenapa? Ternyata yang naik orang-orang muslim. Ini nahkoda kapal ngomong, nelayan ini yang bawa kapal, kamu kalau mau naik bayarannya yaitu dengan membaca daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau engkau udah membaca kalimat tersebut, maka engkau silakan naik dalam keadaan membawa tiket. Tiketnya yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Ikrimah, ma harabtu illa min hadza. Sesungguhnya saya kabur dari negeri saya tidak lain tidak bukan karena ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata pas lagi berbincang tentang perkara tersebut, datang Ummu Hakim mengatakan kepada Ikrimah, ya bna ammi, ji'tuka min indi afdhalin nas wa abarin nas wa khairin nas. Wahai anak daripada pamanku, sesungguhnya aku datang kepadamu dari sebaik-baiknya manusia,
dari seindah-indahnya manusia, dari manusia yang paling afdal, daripada manusia yang paling baik. Saya datang dari Muhammad bin Abdullah dan saya sudah beriman dan saya telah meminta keamanan dari Nabi Muhammad kepadamu untuk kembali ke kota Madinah, untuk kembali ke kota Makkah dalam keadaan aman dan tidak akan diganggu dalam keadaan dirimu di kota Makkah sedikit pun. Maka dikatakan, anti kallamtihi, apakah betul engkau membicarakan, sudah meminta izin kepadanya, kepada Muhammad? Maka dia mengatakan, na'am ana kallamtuhu fa'ammanaka. Saya sudah berbicara dengan Muhammad dan dia telah mengamankan engkau. Maka diteruskan oleh istrinya untuk meyakinkan suaminya, menenangkan suaminya sampai kembali suaminya bersamanya. Thumma haddathathu hadith ghulamihima ar-Rumi famarra bihi wa qatalahu qabla an yuslim. Maka setelah itu dia dalam perjalanan balik diceritakan kisah ini, pembantu dia daripada hamba sahaya yang mengajaknya berbuat zina. Maka di dalam perjalanan pulang ketemu hamba sahaya tersebut masih terikat dan dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal sebelum dia masuk Islam, masih belum masuk Islam. Dan pada saat dua orang ini udah masuk ke kota Mekah, udah turun di rumahnya, Ikrimah udah masuk ke rumahnya dan Ikrimah mengajak istrinya untuk tidur bersama, maka istrinya nggak mau. Ini muslimatun wa anta musyrik, gimana bisa? Saya adalah orang muslim dan engkau masih dalam keadaan musyrik. Nggak mau didekati oleh Ikrimah. Maka Ikrimah kaget dan mengatakan, inna amran yahulu dunaki wa dunal khalwah bi li amrun kabir. Ini adalah perkara agung yang memisahkan saya dengan, memisahkan antara suami dan istri karena urusan seperti ini, karena urusan Islam, karena engkau telah masuk agama Islam. Falamma dana Ikrimatu min Makkah, maka pada saat Ikrimah udah dekat masuk ke kota Makkah, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, sayatikum Ikrimah bin Abi Jahal mu'minan muhajiran fala tasubbu abah fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy wa la yablughul mayyit. Sesungguhnya akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abi Jahal dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muhajir. Maka janganlah kalian ganggu, jangan kalian sebut, jangan kalian maki ayahnya. Sebab memaki atau mencaci yang meninggal, yang telah meninggal, itu menimbulkan daripada kesakitan, menimbulkan daripada sakit hati kepada orang-orang yang masih hidup, dan orang yang meninggal enggak mendapatkan cacian tersebut, enggak mendapatkan apa-apa dari cacian tersebut. Wa ma huwa illa galil, enggak lama setelah itu datang Ikrimah berserta dengan istrinya dan duduk di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat melihat Ikrimah, wasaba ilaihi min ghairi ridain farahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambutnya dalam keadaan gembira, dan Ikrimah duduk di hadapan Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya istri saya mengatakan bahwasanya engkau telah mengamankan saya, enggak akan membunuh saya. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqta fa anta amin, betul apa yang kau katakan. Dan engkau mulai saat ini engkau aman, dalam keadaan aman, enggak bakal diganggu. Maka Ikrimah mengatakan, ila ma tad'u ya Muhammad, kepada apa engkau mengajak saya wahai Muhammad? Ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anni abdullah wa rasuluh. Saya mengajak engkau untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya saya hambanya Allah dan juga utusan Allah. Dan engkau mendirikan solat, saya ajak untuk mendirikan solat, untuk membayar zakat, hatta ada arkanul Islam kullu, dan Rasulullah menyebut arkanul Islam semuanya. Maka Ikrimah mengatakan, wallahi ma da'auta illa ilal haq, demi Allah engkau tidak mengajak saya melainkan kepada sesuatu yang hak, yang betul. Wa ma amarta illa bi khair, dan engkau memerintahkan saya kepada kebaikan. Thumma ardafa yaqul, wallahi qabla an tad'u ila ma da'auta ilai wa anta asdaquna hadithan wa abarruna birran. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah telah mengajak kepada ajakan yang paling sungguh-sungguh, yang paling baik, yang paling mulia. Maka beliau pun Ikrimah mengucapkan syahadat dan juga memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, alimni khaira syai'in aquluh, ajarkan kepada saya kalimat yang paling baik untuk saya katakan. Maka Rasulullah mengatakan,
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat tersebut yang paling baik engkau katakan. Ikrimah mengatakan, setelah itu apa? Setelah kalimat tersebut katakan, ushidullaha wa ushidu man hadara anni muslimun mujahidun muhajir. Faqala Ikrimah dzalik. Setelah itu Ikrimah mengatakan, mengucapkan hal tersebut. Maka indah hadza qala lahu Rasul, al-yawm la tas'aluni syai'an u'tihi ahadan illa a'taituka iyyah. Mulai saat ini janganlah engkau meminta-minta kepada seseorang daripada apapun. Jika engkau butuh sesuatu, minta kepada saya dan saya berikan apa yang engkau inginkan, yang engkau inginkan. Maka Ikrimah mengatakan, inni as'aluka an tastaghfira li kulla adawatin adaitukaha. Saya minta ke engkau permintaan, yaitu dengan engkau meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan, istighfarkan saya daripada setiap perbuatan saya yang telah memusuhi engkau. Au magamin lagaituka fi, minta mohon ampun setiap keadaan pada saat saya ingin membunuh engkau di setiap peperangan, di setiap kita bertemu. Au kalamin, atau minta permohonan maaf kepada Allah dari setiap ucapan yang saya ucapkan kepada engkau di mukamu ataupun di belakangmu dengan berghibah. Maka Rasulullah mengatakan, mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ghfir lahu kulla adawatin adaniha. Ya Allah, ampunilah kepada dia setiap perbuatan permusuhannya yang telah dia musuhi kepada diriku. Permusuhan dia terhadap diriku, maafkan semuanya wahai Allah. Wa kulla masirin sa'ara fihi ila mawdhi'in yuridu bihi itfa' nurik. Waghfir lahu ma nala min 'irdi fi wajhi aw ana ghaibun anhu. Fatahallal wajhu Ikrimah bishran, maka berubah muka Ikrimah dalam keadaan bahagia dan gembira. Dan mengatakan, ama wallahi ya Rasulullah, la ada'u nafagatan kuntu anfagtuha fi saddin an sabilillah illa anfagtu dhi'faha fi sabilillah wala gitalan qataltuhu saddan an sabilillah illa qataltu dhi'fahu fi sabilillah. Demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah saya mengeluarkan nafkah, yang nafkah tersebut saya keluarkan di jalan selain jalan Allah. Yaitu di jalan siapa? Di jalan daripada jalan ayahnya pada saat memerangi Rasulullah, melainkan sekarang saya infakkan 2 kali lipat, yaitu di dalam keadaan Islam. Dan tidaklah saya berperang di jalan bersama ayah saya, melainkan saya balas sekarang dengan 2 kali lipat perjuangan saya di jalan yang engkau ridhai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.